Ada satu kenyataan yang jarang diceritakan kepada orang sebelum mereka menjadi pemimpin. Kenyataannya begini, Anda akan dibayar untuk mengambil keputusan justru ketika informasi tidak pernah lengkap. Kalau semua data sudah jelas dan jawabannya sudah pasti, perusahaan tidak butuh pemimpin, cukup butuh kalkulator. Keberanian seorang pemimpin diuji justru di wilayah abu-abu, di mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar dan tidak ada yang sepenuhnya bebas risiko. Selamat datang kembali di Unlock Your Hidden Potential, saya Yohanes Endo. Sejauh ini teman-teman kita sudah membangun fondasi diri dan fondasi hubungan. Hari ini, di video kali ini, kita masuk ke salah satu beban kepemimpinan yang paling menguras. Mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Ya, ini adalah area di mana banyak orang pintar itu justru lumpuh. Teman-teman, bukan karena mereka nggak mampu berpikir, tetapi karena mereka terlalu takut salah, teman-teman. Ya, jadi mari kita mulai dengan membongkar satu mitos, teman-teman ya. Banyak orang mengira bahwa pemimpin hebat adalah orang yang selalu mengambil keputusan yang benar, teman-teman. Nah, itu kan nggak realistis ya, gitu ya. Pemimpin sehebat apapun tetap aja sering keliru, tetap saja bisa salah, gitu ya. Sama seperti kita semua. Bedanya bukan pada tingkat ketepatan yang sempurna, melainkan pada keberanian untuk memutuskan saat dibutuhkan, teman-teman, dan kebesaran hati untuk mengoreksi ketika ternyata salah nih, gitu, ya kan? Keputusan yang ditunda terlalu lama seringkali lebih merugikan daripada keputusan yang kurang sempurna tetapi diambil tepat waktu, teman-teman. Nah, disinilah letak salah satu seni terbesar dalam kepemimpinan, teman-teman, menyeimbangkan analisis dan tindakan. Di satu ujung ada orang yang lumpuhkan analisis, terus mengumpulkan data, terus menunda sampai kesempatannya hilang. Di ujung yang lain, teman-teman, ada orang yang gegabah, memutuskan terlalu cepat tanpa mikir, lalu menanggung akibatnya, teman-teman. Nah, pemimpin yang matang itu pasti tahu benar kapan harus berhenti menganalisis dan mulai bertindak. Ya, dan nggak ada rumus pasti untuk titik itu, ya. Ada rasa, ada pengalaman, ada seni, teman-teman, ya. Jadi saya ingin membagikan kerangka sederhana yang saya pakai ketika harus memutuskan di dalam situasi seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama itu biasanya perjelas dulu pertanyaan sebenarnya. Seringkali kita kesulitan memutuskan karena kita sedang menjawab pertanyaan yang salah, teman-teman. Jadi mundur sejenak dan tanyakan kembali, gitu, teman-teman, keputusan apa yang sebenarnya sedang saya ambil dan apa tujuan utama yang ingin saya capai, gitu, teman-teman. Jadi memperjelas pertanyaan saja sudah menyingkirkan setengah dari kebingungan, teman-teman. Setuju ya? Yang kedua, teman-teman, bedakan keputusan yang bisa diputar balik dari yang tidak. Nah, ini sangat membebaskan, teman-teman. Untuk keputusan yang mudah dikoreksi nanti, jangan habiskan terlalu banyak waktu. Ambil aja dengan cepat gitu, lalu sesuaikan sambil berjalan, ya. Jadi teman-teman harus menghemat energi analisis Anda untuk keputusan-keputusan besar yang sulit ditarik kembali. Ya, banyak pemimpin membuang waktu berharga untuk hal-hal kecil yang sebenarnya ya gampang aja diperbaiki sih, kalaupun salah, gitu. Jadi ya jalan-jalan aja dulu, gitu. Karena kalaupun salah diperbaikinya gampang, gitu, teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga, teman-teman, tentukan ambang informasi yang cukup, teman-teman. Ya, Anda tidak akan pernah punya 100% informasi dan menunggunya adalah sebuah jebakan, ya kan? Tanyakan pada diri, pada titik berapa persen kepastian saya akan tetap memutuskan. Ya, banyak keputusan baik bisa diambil dengan tingkat kepastian sekitar mungkin 70%, teman-teman. Ya, menunggu sampai 99% itu seringkali berarti menunggu sampai ya terlambat akhirnya. Ya, jadi tetapkan ambang Anda dan ketika ambang itu tercapai, komitmenlah. Gitu, harus diputuskan, teman-teman. Jadi ada batas waktunya ya. Kemudian yang keempat, teman-teman, libatkan orang yang tepat. Ya, tetapi tetaplah Anda yang memutuskan. Pemimpin yang bijak itu tidak memutuskan sendirian di dalam ruang yang gelap, teman-teman. Mereka tuh mengundang perspektif yang berbeda, terutama dari orang
yang berani tidak setuju dengan mereka sebenarnya ya gitu. Tetapi setelah semua suara didengar, masukannya didengar, mereka tuh nggak sembunyi di balik konsensus itu ya. Mereka mengambil tanggung jawab atas keputusan akhirnya ya, karena pada akhirnya tanggung jawab adalah hal yang tidak bisa Anda delegasikan sebagai seorang pemimpin ya kan. Jadi sekarang bagian yang jarang dibicarakan teman-teman, bagaimana setelah memutuskan ya kan. Begitu keputusan diambil dalam ketidakpastian, akan ada rasa ragu yang mengikuti. Itu sih wajar aja menurut saya teman-teman. Tugas Anda adalah berkomitmen penuh pada keputusan itu, sambil tetap memantau apakah ia berjalan sesuai harapan. Ya kan, kalau ternyata salah atau keliru ya nggak usah keras kepala mempertahankan hanya demi menjaga ego atau takut salah teman-teman. Karena pemimpin yang besar itu berani berkata ya, saya kira jalan ini benar gitu, ternyata salah. Yuk sama-sama kita koreksi gitu teman-teman ya. Jadi keberanian mengakui kesalahan justru memperkuat wibawa, bukan menguranginya menurut saya. Ya, saya pernah mengambil sebuah keputusan besar yang ternyata salah loh. Naluri pertama saya saat itu adalah menyembunyikannya dan berharap keadaan membaik dengan sendirinya, teman-teman. Tapi ternyata saya memilih mengakuinya, terbuka kepada tim, menjelaskan apa yang saya pelajari dan mengajak mereka mengoreksi secara bersama-sama. Ya, yang saya khawatirkan akan meruntuhkan kepercayaan, ternyata itu justru membuatnya semakin kuat, teman-teman. Jadi tim itu belajar bahwa pemimpin mereka itu lebih mementingkan kebenaran daripada gengsinya. Dan itu jauh lebih berharga daripada satu keputusan yang sempurna, teman-teman. Ya, saya harap sampai sini teman-teman bisa memahami dan setuju ya, gitu. Jadi saya ingin menggambarkan dengan jelas dua kutub yang sama-sama berbahaya, teman-teman, supaya Anda bisa mengenali kecenderungan Anda sendiri. Di satu sisi ada pemimpin yang terjebak dalam kelumpuhan analisis lemah gitu. Ya, terus meminta data tambahan, terus menjadwalkan rapat lanjutan, ya, terus mengatakan mari kita pikirkan dulu lebih matang. Niatnya sih baik gitu untuk memutuskan dengan benar. Tetapi sementara ia berpikir, peluang-peluang itu kan berlalu karena waktu terus berjalan. Tim menunggu dalam ketidakpastian dan masalah yang sebenarnya kecil tumbuh menjadi besar, teman-teman. Tapi di sisi lain ada pemimpin yang impulsif, teman-teman, yang memutuskan dari emosi sesaat tanpa dia berpikir, lalu sibuk memadamkan akibat dari keputusannya sendiri. Nah, seni kepemimpinan itu ada di antara dua kutub itu, teman-teman. Dan menemukan titik tengahnya adalah latihan seumur hidup, ya kan? Ada satu pertanyaan yang sangat membantu menjernihkan pikiran saat saya harus memutuskan dalam tekanan, teman-teman. Yaitu membayangkan diri di masa depan. Saya bertanya kepada diri sendiri, jadi kalau saya melihat keputusan ini dari 1 tahun ke depan, mana yang akan saya syukuri setelah saya pilih, teman-teman. Jadi dibayangkan. Pertanyaan ini menarik kita keluar dari panasnya emosi sesaat, teman-teman, dan menempatkan keputusan dalam perspektif yang lebih luas gitu. Jadi banyak hal yang terasa sangat mendesak dan menakutkan hari ini ternyata nggak terlalu penting jika dilihat dari kejauhan waktu, teman-teman. Tapi sebaliknya, beberapa keputusan yang terasa kecil hari ini ternyata sangat menentukan dalam jangka panjang, teman-teman. Perspektif waktu membantu kita memberi bobot yang benar, teman-teman. Jadi saya ingin berbicara tentang peran intuisi dalam mengambil keputusan, karena ini sering disalahpahami, teman-teman. Jadi intuisi itu bukanlah tebak-tebakan gitu ya, atau mistik. Intuisi yang sehat itu sebenarnya adalah pengalaman bertahun-tahun yang sudah mengendap dalam diri Anda dan muncul sebagai yang namanya firasat, teman-teman. Jadi ketika seorang pemimpin berpengalaman merasa ada yang nggak beres dengan sebuah rencana, meski di atas kertas semuanya kayaknya bagus nih. Nah, firasat itu perlu loh didengar, teman-teman ya. Bukan untuk langsung diikuti tanpa berpikir, tetapi untuk diselidiki lebih lanjut. Ya, jadi maka jangan pernah abaikan intuisi Anda, firasat Anda, tetapi juga jangan menyembahnya terlalu berlebihan. Ya, padukan suara intuisi dengan analisis yang jernih. Keduanya itu bersama-sama jauh lebih kuat daripada salah satunya sendirian, teman-teman ya. Jadi mari saya angkat satu aspek yang sering dilupakan ya, teman-teman, yaitu mengkomunikasikan keputusan, bukan hanya membuatnya. Jadi sebuah keputusan yang bagus bisa gagal total hanya karena disampaikan dengan cara yang nggak baik, teman-teman. Setelah memutuskan,
Luangkan waktu untuk menjelaskan bukan hanya apa yang diputuskan, tetapi juga kenapa dan apa yang Anda pertimbangkan, termasuk pandangan yang akhirnya tidak Anda ambil, teman-teman. Ya, jadi ketika orang memahami alasan di balik sebuah keputusan itu tadi, mereka jauh lebih mungkin mendukungnya, bahkan jika mereka nggak sepenuhnya setuju. Tapi sebaliknya, keputusan yang turun tanpa penjelasan terasa sewenang-wenang dan menimbulkan diam-diam perlawanan yang menggerogoti pelaksanaannya, teman-teman. Ya, jadi video kali ini saya ingin menutup dengan satu hal yang membebaskan banyak pemimpin dari beban yang tidak perlu mereka pikul. Teman-teman, Anda tidak harus benar-benar setiap saat untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang dituntut dari Anda bukanlah sebuah kesempurnaan atau perfect, teman-teman, melainkan tanggung jawab, keberanian untuk memutuskan, kejujuran untuk mengakui ketika keliru atau salah, dan kebijaksanaan untuk belajar dari setiap keputusan, baik yang berhasil maupun yang gagal. Pemimpin yang mau melumpuhkan dirinya sendiri itu, teman-teman, karena dia takut salah, ya kan? Sebenarnya dia sedang melarikan diri dari tanggung jawab dengan cara yang halus, teman-teman. Ya, memutuskan dengan segala risiko keliru di dalamnya adalah inti dari apa artinya memimpin, teman-teman. Ya, jadi mari kita simpulkan, ya, pemimpin itu dibayar untuk memutuskan justru ketika informasi tidak lengkap, teman-teman. Kuncinya bukan selalu benar, melainkan berani memutuskan tepat waktu dan berani mengoreksi di saat dia keliru atau salah mengambil keputusan. Ya, gunakan kerangka sederhana, perjelas pertanyaan sebenarnya, bedakan keputusan yang bisa dan tidak bisa diputar balik. Ya, tetapkan ambang atau batas informasi yang cukup dan libatkan orang lain tanpa lari dari tanggung jawab akhir. Ya, lalu berkomitmenlah sambil tetap rendah hati, maksud saya, untuk mengoreksi, teman-teman. Ya, jadi seperti biasa, tantangan minggu ini melalui video ini, teman-teman pikirkan satu keputusan yang selama ini Anda tunda-tunda. Ya, kemudian tanyakan apakah ini keputusan yang mudah dikoreksi nanti. Kalau ya ambil minggu ini juga keputusannya, teman-teman. Rasakan beban yang lepas dari pundak Anda saat Anda berhenti menggantung, ya kan? Nah, kemudian ceritakan di kolom komentar ya, teman-teman, keputusan apa yang akhirnya Anda ambil. Oke, teman-teman, jadi kalau sesi ini menguatkan Anda, dukung program ini dengan subscribe dan menyalakan loncengnya, teman-teman. Ya, nanti di video berikutnya, di sesi ke-8, kita akan membahas salah satu lompatan terbesar seorang pemimpin. Ya, berhenti menjadi orang yang mengerjakan segalanya sendiri dan mulai memberdayakan yang namanya tim melalui proses delegasi, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Yohanes Endo dan teruslah membuka potensi yang masih tersembunyi. Sampai jumpa.